Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah. Bersih, aman dan tertib kotanya, serta ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jaga negeri yang makmur ini. Dengan segala upaya kita, agar negeri bijak bestari. Ujung Jabung sampai Durian Tagok Raja, dari Sialang Belanda Besi hingga Bukit Tembong Tulang. Itulah negeri Jambi, sepucuk Jambi 9 lurah. Ramah tamah rakyatnya. Alamnya indah, dari Tanjung Jabung hingga Kerinci. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Ayo kawan semua, jaga negeri agar negeri bijak bestari. Dengan segala upaya kita, agar negeri bijak bestari. Itu ulang sekali lagi dong untuk Mbak Ika Nurjaka. Apa kabar? Mbak Ika ini ternyata secara khusus memang tertarik untuk ikut dalam konferensi sanitasi dan air minum nasional. Banget, betul, seru banget. Kenapa Mbak Ika? Mungkin ada suatu peristiwa atau apa yang membuat Mbak Ika memang memberikan perhatian atau concern khusus untuk sanitasi? Jadi gini, prinsipnya adalah bahwa saya tuh punya ini Timo, trauma masa lalu tentang kebersihan, tentang sanitasi. Saya ini anak Jakarta tapi tinggal di kampung Jakarta, di Pademangan namanya. Ada orang Pademangan Pak, Bu? Ada Jakarta ya, Utara ya? Jakarta Utara, iya. Masa kecil aku tuh memang mengalami masa gini Pak, Bu. Jadi saya kalau ke toilet di rumah nggak ada, jadi harus ke kali di belakang rumah. Gak nyangka ya Ika Nurjana ya. Sebentar, ini saya nggak nyangka. Ini pengalaman masa lalu waktu kecil. Beneran, ini kondisinya begitu waktu itu. Beneran. Terus aku anak perempuan harus dibawa mamah ke belakang ke belakang rumah, harus kali. Dan Pademangan itu yang kebetulan daerah saya itu dekat Kemayoran, jadi ada landasan udara pesawat dulu. Jadi saya tuh kalau mau ke belakang Bapak Ibu harus didampingin sama orang tua. Ini anak kecil dan udah waktu itu menjelang remaja, harus bawa 2 hal. Satu ember. Ya, ember. Nah, terus karena dikali ya. Karena dikali harus bawa ember. Terus sama satu lagi bawa payung. Payung? Iya. Kenapa payung? Kalau siang-siang panas. Oh, oke. Abis itu kan ya Pak Bu, di belakang tuh pesawat, landasan pesawat yang kadang-kadang
namanya anak perempuan ya, orang tua pasti ngejagain. Takut ada yang lihat kali dari atas. Dilihatin dari atas. Gitu ya. Itu tuh pakai payung, jadi payung itu dibawa. Itu jauh loh Baika. Jauh banget. Jadi udah kadang bersih, kadang enggak. Jadi ya ada trauma sedikit. Belum lagi di sekolah kalau misalkan aku salah-salah sama guru, hukumnya di WC, kamar mandinya sekolah. Dan tahu kondisi kamar mandi sekolah di Pademangan, iya. kotor sekali waktu itu. Apa ya, spooky pasti, dirty pasti, satu lagi smelly atau stinky. Stinky, oke, stinky pasti. Jadi itu menjadi trauma tersendiri tuh buat saya, bagaimana ke toilet, karena dulu juga saluran-saluran itu juga nggak terlalu bagus dekat rumah. Jadi bahkan sampai saat ini pun Baika mengingat pada saat Baika sehari-hari harus ke toilet mengalami kondisi itu. Bayang ya kalau dulu anak perempuan atau sekarang. Tapi aku masih mengalami sebenarnya. Oh iya? Jadi hari ini? Pekerjaan seni saya itu kan kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi aku tuh kemana-mana, keliling Indonesia. Ada yang sudah settle, ada yang kayaknya memang harus perlu pembenahan itu saya rasain, saya lihat perjalanan kadang-kadang dari bandara menuju ke lokasi itu kan bisa 5 jam, 6 jam. Artinya saya harus ke toilet. Dan tidak ada toilet yang layak selama perjalanan itu? Nggak 100% sih, cuman pasti ada aja ketemu, entah itu, fasilitasnya udah bagus, tapi nggak dirawat, ketemu. Kalau masuk, kayak zaman SD dulu. Padahal fasilitasnya bagus gitu, cuman nggak ada maintenance. Terus kalau ketemu kan pasti kalau nggak pom bensin, kalau nggak rumah makan kan. Belum kalau ke daerah yang tertentu, saya ketemu hotel yang ya saya harus menerima kondisi apa yang ada. Buat saya itu jadi pembelajaran banyak hal. Cuman kadang-kadang saya masuk hotel kondisinya kurang bersih, pas saya keluar bersih karena saya bersih-bersih di dalam. Jadi datang kotor, keluar bersih gara-gara Baika. Itu hotelnya yang bayar Baika harusnya, bukan Baika yang harusnya bayar hotelnya. Soalnya nggak betah rasanya tuh, rasa masuk ke kamar gitu, aura yang ada di situ. Sampai akhirnya ya gitu deh, aku mencari tahu nih harus gimana ya gitu. Mengingat trauma jadinya masih ketemu lagi. Dan sekian tahun masih menemukan hal yang sama pada saat Baika temui waktu kecil. Apa yang pernah Baika lakukan untuk paling tidak mendukung gerakan sanitasi di Indonesia ini? Iya, jadi saya ngomong sama manajemen saya kok masih ketemu ya sama hal-hal beberapa yang saya temuin dari waktu kecil dan itu trauma buat saya. Cari tahu dong apa sih yang kita bisa, apa deh hal kecil apa yang bisa aku lakuin sehingga aku bisa punya apa kek dengan caraku, dengan profesiku bisa nyampe apa yang aku pingin gitu dan itu bisa manfaat. Terus ketemulah manajemenku mencari tahu soal itu. Akhirnya ketemulah sama Pokja AMPL. Oke. Iya. Akhirnya ketemu Pokja AMPL. Tangan dong buat Pokja AMPL yang berhasil menemukan Ika Nurjana. Bukan mereka yang menemukan, saya yang nyari dan saya tamu tak diundang datang gitu ke sana Pak. Ini memaksakan sendiri, tadi sudah kita kunci padahal. Udah kunci ya? Jadi sengaja mencari Pokja AMPL, apa yang dilakukan? Iya, kalau di agama kan cari Mama Dedeh buat curhat ya. Ke Pokja itu. Saya pengen curhat, saya pengen tahu, saya pengen seperti sudah seperti apa dan sebagaimana sih program atau hal apa sih yang bisa saya lakukan bareng mereka misalkan, atau mereka nyambutnya menyambut baik dengan kondisi yang dengan Pak kok masih begitu ya Pak gitu. Saya bertanya tuh kok masih begini ya Pak, kok masih gitu. Pokoknya komplain sebagai orang awam. Terus malah saya dapat banyak masukan, dirangkul banyak masukan dan ternyata nggak cuma masalah sanitasinya aja sampai ke soal bagaimana pembuangannya Mbak, efeknya buat air apa segala macam. Panjang ya ceritanya. Lebih serem lagi ceritanya jadinya setelah tahu lebih banyak ya. PR-nya panjang. Jadi mimpinya untuk sanitasi di Indonesia apa, Baika? Oke, kita mungkin kalau bicara membandingin sama negara tetangga, kalau kemana-mana ya yang paling deket deh gitu. Singapura lagi bandingin. Jangan Singapura dulu. Jangan Singapura dulu. Malaysia boleh lah coba. Iya, tapi banyak beberapa kota di Indonesia yang udah oke kok. Anyway, itu membuat saya ngiri gitu ya. Sebagai masyarakat, saya pingin sebagai profesi saya sebagai penyanyi mungkin bisa ada manfaat apa sehingga orang-orang tergerak pada saat saya ngomong misalkan di event misalkan atau saya ketemu di satu acara kabupaten daerah misalkan, saya menemukan hal-hal sesuatu yang rasanya bisa mengetuk hati, mungkin saya bisa dijadikan toa untuk harus gimana. Tapi itu nggak akan terwujud kalau saya nggak dibekali banyak hal dari bapak-bapak ibu yang ada di sini semuanya. Wow. Nggak punya saya nggak punya. Tapi saya care banget, pengen Indonesia lebih bersih, sehat. Oke, kita boleh tepuk tangan untuk Ika Nurjana.
yang mau nyanyi sama saya? Joget bersama? Yuk, ini udah penutupan. Masih terngiang di telingaku bisik apa Pak Bu? Oh betapa lembut dan mesranya. Sebelah sini suaranya. Aku semuanya. Wah kenceng tuh. Terlena, ku terlena, tiada terasa air mataku basahi pipi. Aku terharu dan terbuai. Sama-sama yuk. Aku semangat Pak Bu. Oh terlena, aku terlena. Ada yang berkenan nyanyi? Bapak mau nyanyi? Yang pemenang tadi ya? Sungguh aku bahagia benih cinta yang kau tanam bersemi indah di hati. Air mata bahagia jangan menjadi duka. Bersama kita selamanya. Pejuang sanitasi sama-sama. Ku dalam buai semuanya. 1, 2, 3. Asmara. Terima kasih banyak. Saya turun ya. Sungguh aku bahagia benih cinta, benih sayang rasa bersemi indah di hati. Permisi ya Bapak. Permisi Bapak. Air mata bahagia jangan menjadi duka. Jadi luka bersama kita selamanya. Sekali lagi. Ku terlena dalam buai asmara. Masih terngiang di telingaku. Semuanya Pak Bu. Bisik ya cintamu betapa lembut dan mesranya. Aku terlena. Sama-sama ya. Terlena. Aku terlena. Oh terlena. Anita dan semuanya. 1, 2, 3. Ku terlena.